bangkitkan rohmu. Katakan, bangkitlah batinku. Ya semua ngomong, bangkitlah batinku. Bangkitlah batinku. Bersukacitalah kepada Tuhan Allahmu. Sudah memerdekakan hidupku dari segala kutuk dosa, kutuk kebiasaan buruk. Dan pada hari ini, aku ada sebagaimana aku ada. Mari Bapa, murnikan hatiku. Murnikan hatiku. Lembutkan hatiku. Beri aku hikmat-Mu. Beri aku pengertian-Mu yang bersumber dari sorga. Sehingga aku menangkap isi hati-Mu. Dan telingaku mendengarkan suara-Mu. Dan aku melakukan setiap perintah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti di surga. Dan aku terima firman-Mu. Di pagi hari ini, di dalam Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mendengar firman. Di hari Natal hendaklah kamu kudus. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Pengajaran yang pertama, manusia dihasilkan dari karakter. Karakter itu bicara hati, bagaimana keadaan hati kita. Hati menghasilkan sikap. Dan sikap menghasilkan perbuatan. Dan tadi malam, ketika hidup kita enggak mengalami perubahan sedikit pun. Karena begitu banyak sampah, banyak kotoran dan kenajisan. Sekian lama waktunya sampai bertumpuk-tumpuk. Kita udah mengaku dosa, udah mengaku salah. Dosa diampuni, sampah dan lumpur masih tersimpan di hati kita. Namun pada hari ini saya nggak bicara soal itu. Ketika kita masih ada bergejolak dalam hidup kita, apa yang terjadi bagi gereja di akhir zaman? Gereja itu siapa Bapak Ibu? Saya. Siapa gereja itu? Saya. Tunjuk dong dirimu. Siapa gereja itu? Saya. Kenapa? Karena dalam diri saya, dalam diri saudara, pertama harus ada itu firman. Yang kedua harus ada itu roh. Yang ketiga harus ada itu darah Kristus. Sebab di dalam darah itu ada nyawa. Di dalam nyawa itu ada kehidupan Kristus. Maka hendaklah hidup kita segambar serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah, pada pagi hari saya akan bicara tentang roh gelandangan. Ya kalau orang Jawa ngomong itu roh bambu. Orang Bambang tuh berpakaian compang-camping. Ya. Makannya ala kadarnya. Manusia hidup yang gak punya tujuan. Hidupnya tidur di emper-emper toko dan lain sebagainya. Dia bukan pengemis. Tapi gelandangan, hidup yang tanpa tujuan. Begitu banyak juga orang Kristen Bapak Ibu. Amsal Salomo pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu pengakuan dari seorang raja yang bijaksana. Seorang raja yang penuh hikmat. Seorang raja yang kaya raya pada zamannya. Yang dikagumi dunia pada waktu itu penuh hikmat dan pengertian. Zaman keemasan Israel. Yang dipimpin, yang diperintah. Seorang raja yang bernama itu Salomo. Saudara, ketika Bapak Pendeta saya memberikan saya nama Salomo atau Soleman. Aku minta kepadamu, Suwono, aku beri nama Soleman atau Salomo. Satu hal, kamu gak boleh beristri banyak, satu saja. Itu kata Pak Pendeta saya.
saudara. Nah, di sini Salomo pernah mengalami hidup dari kemuliaan, dari keberkatan. Jatuh begitu dalam, jatuh begitu parah. Kenapa? Karena Salomo hatinya dicenderungkan hanya condong kepada istri-istrinya, saudara. Dan di mana istri-istri dari seberang lautan sana, di luar Israel, dia membawa dewa masing-masing untuk dibawa ke negeri Israel. Dan Salomo mengikuti, suamiku Salomo, buatkanlah tempat sesembahanku, patung-patungku ini di tempat yang tertentu, supaya aku bisa menyembah patungku, rajaku. Salomo mengikutinya, dan Salomo tidak menolaknya apa saran daripada istrinya. Dan ketika dia mendengarkan suara istrinya, apa yang terjadi? Salomo itu jatuh. Ketika terjadi jatuh, pecahlah itu kerajaan Israel menjadi dua antara selatan dan utara. Sepertinya pengurapan daripada Tuhan itu hilang. Kenapa? Di sana dikatakan ada jalan yang disangka lurus. Tidak sedikit pun orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita koreksi, kita cek hidup kita. Dari 1 Januari hingga hari ini. Bagaimana langkah kita, bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita. Apakah kita masih ada di jalannya Tuhan? Apakah kita ada keluar dari jalannya Tuhan? Kita berjalan menurut kehendak kita berjalan menurut pikiran kita berjalan menurut angan-angan kita, untuk rencana kita. Halo? Mungkin engkau enggak jatuh dalam seksualitas. Engkau enggak jatuh dalam perjudian. Engkau gak jatuh dalam homo, tapi engkau jatuh dalam kemalasan. Engkau jatuh dalam kebodohan. Kita udah jatuh secara rohani. Wujud kita datang ibadah. Namun hakikatnya hati kita dan pikiran kita terputus dengan surga. Kenapa? Karena kita berjalan menurut kehendak kita, rencana kita. Sehingga apa? Damai sejahtera Kristus hilang daripada hidup kita. Dalam ejaan Indonesia masa kini, dia berkata demikian. Ada jalan yang lebar dan yang menyenangkan, yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Lebih cocok pada Indonesia masa kini. Ada jalan yang dianggapnya lebar, anggapnya luas, anggapnya enak. Tapi tanpa menyadari Bapak Ibu, yang kita anggap enak, yang kita anggap menyenangkan, menggairahkan. Tapi banyak orang suka di situ. Tapi ujung daripada perjalanan adalah menuju maut. Menuju kematian, menuju penderitaan. Menderita batinmu, menderita pikiranmu. Menderita dalam perekonomianmu, menderita dalam keluargamu. Itu sudah kita program. Tapi kenapa gagal? Karena itu programmu sendiri, rencanamu sendiri. Dan tidak pernah engkau bawa di hadapan Tuhan. Mari kita melangkah yang kedua. Kitab Kejadian pasal keempat. Nah ini awal gelandangan Bapak Ibu. Dalam kitab Kejadian pasal keempat, mulai ayat yang kelima. Dia berkata demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, itulah Tuhan. Lalu hati Kain
menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kakak beradik antara Kain dan Habil diajarkan oleh bapaknya Adam, nak, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, hendaklah kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, semua korbanmu, semua ibadahmu pasti diterima oleh Tuhan. Jadi korban Kain, persembahan Kain, ibadah Kain itu bukan abal-abal Bapak Ibu. Tapi ibadahnya bagus menurut pribadi Kain. Penyembahannya bagus menurut Kain. Mainnya musik bagus menurut cara Kain. Main gitarnya bagus menurut cara Kain. Kenapa? Tidak ada pergumulan doa, tidak ada penyerahan sesuatu. Mainnya musik bagus, tapi nggak ada pengurapan. Surga bising Bapak Ibu. Hanya bagus secara manusiawi, tapi jelek di mata Tuhan. Ini Kain Bapak Ibu. Ketika ibadahnya, penyembahannya, pujiannya tidak didengar Tuhan, tidak dijawab Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab menulis, kenapa engkau menjadi sangat panas? Dan kedua adalah muram. Hatinya panas. Kenapa? Kecewa. Ibadahnya tidak diterima Tuhan. Padaku ke gereja udah penampilan oke punya. Semua baju yang bagus di lemari aku keluarkan semua. Pendeta pun begitu. Sudah pakai jas, pakai dasi, semprot sana, semprot sini. Ya. Sehingga khotbah pendeta kelihatannya bagus. Secara manusiawi. Tapi tidak ada kehidupan yang ada di dalamnya. Tidak ada api di dalamnya. Khotbah apapun ketika nggak ada api, hanya berdasarkan logika, Tuhan tidak mau. Itu cara pendeta, itu cara Suwono, itu cara Edi Soeharto. Bukan cara Tuhan yang bekerja dan berkarya. Apapun hebatnya, apapun bagusnya, ibadahmu, pelayananku tidak diterima oleh Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menegur Kain, pertama sangat panas, hatinya panas. Dan mukanya muram, itu bicara sedih. Tak lihat kok gak ada yang senyum ini. Gimana Lek? Ayo senyum kiri kanan, salam gitu. Tahu gak hari Minggu itu? Hari Minggu itu hari kemerdekaan, hari kemenangan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari Minggu itu hari kemenangan, hari bersuka cita, hari pesta dengan Tuhan. Kenapa mukamu muram? Lihat kiri kanan, yang muram. Ini loh, ini tanpa kita sadari Bapak Ibu. Begitu banyak orang ke gereja, datang muram, pulang muram. Datang ke gereja, muka gelap, pulang lebih gelap. Ini enak, bisa di sini kalau saya muka kuburan, muka kematian di tempat saya. Begitu banyak orang-orang ketemu mukanya muram, mukanya kematian. Kenapa gak ketemu Kristus? Ketika engkau ketemu Kristus, ada sukacita, ada kebangkitan, ada gairah dalam rohmu. Katakan amin. Coba ikuti saya. Ketika saya beribadah dengan Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan hati yang tulus, ketika aku ketemu Kristus lewat firman-Nya dan rohnya, hatiku bergelora, hatiku bersukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Dia ketemu sang kehidupan, dia ketemu sang raja, dia ketemu yang empunya hidup. Tujuan kita ibadah cuma satu. Tidak ketemu satu dengan pertama kita ketemu Tuhan. Ada satu nyanyian lama ketika saya menerima Kristus pada tahun 76, ketika itu masih SMP kelas 2. Pak Pendeta menyanyi demikian. Ini nyanyian lama. Saya ingin bertemu
Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang panah. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Sekali lagi ya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang panah. Saya ingin bertemu dengan Dia. Coba sama-sama. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang panah. Saya ingin bertemu dengan Dia. Nah ini, jadi tujuan kita ibadah hanya satu hal. Bertemu dengan Yesus. Semuram apapun, segelap apapun, masalah apapun. Ketika ketemu Raja, ada kelepasan, ada bebas, ada sukacita yang luar biasa. Yang bersumber dari takhta Allah Maha Tinggi. Katakan amin Bapak Ibu. Ini kerinduan kita semua. Jadi harus mengalami realitanya. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Bukan mingguan, bukan bulan. Setiap detik. Harus mengalami realita Tuhan. Itu nyata bagi hidup kita. Namun apa yang Kain keliru mempersembahkan persembahan? Karena tidak ada lambang darah. Di Ibrani pasal 9, semua persembahan, semua ibadah tanpa ada lambang darah. Ibadah itu ditolak Tuhan Yesus. Ikuti saya. Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Tahirkanlah hatiku. Tahirkanlah pikiranku. Tahirkanlah segenap hidupku. Dari ujung rambut sampai telapak kakiku. Dengan darah Yesus. Terjadilah hidupku menjadi tahir. Menjadi bersih. Menjadi suci. Oleh karena darah Yesus. Jadi semua ibadah apa saja Bapak Ibu. Tanpa ada darah. Ibadahmu, pelayananku tidak ada artinya apa-apa di depan Dia. Dan selanjutnya apa dikatakan? Ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sampai Tuhan bicara langsung kepada Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Dan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atau mengalahkannya atau menaklukkannya atasnya. Ternyata Kain tidak bisa mengalahkan. Panas hatinya. Kain gak bisa mengalahkan. Muram wajahnya. Kalau wanita-wanita, biarpun kau pakai bedak 7 lapis, muram tetap muram. Biar matamu kasih asido sana, asido sini. Biar alismu ikut cukur habis sana, habis ini, muram tetap muram. Laki-laki begitu, biar gue pakai baju bagus, penampilan oke punya. Muram tetap muram. Tidak bisa. Kenapa? Karena kepalsuan tuh dari sini. Kebobrokan tuh dari sini. Betul nggak kira-kira? Maka ketika hatimu salah, pikiranmu salah, omonganmu salah, pandanganmu salah, langkah tujuanmu salah. Kenapa? Hati dan pikiranmu salah. Maka yang perlu dibongkar adalah hati dan pikiran kita untuk diselaraskan kepada agenda kerajaan surga. Kok gak ada yang amin ya? Terlambat.
Maka belajar kata amin, gak usah disuruh-suruh. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi ketika kita belum mengalami perubahan akal budi, kemanapun engkau pergi, ganti pendeta, ganti malaikat turun ke surga, dari surga ke bumi. Ya maaf. Tapi kalau hati dan pikiranmu gak berubah, tetap mukamu muram, hatimu panas. Maka orang yang hatinya panas, mukanya muram apa? Gampang tersinggung, gampang marah, gampang pahit hati. Ada orang gak sini ya? Ayo mulai senyum sedikit dong. Senyum Ambon boleh, senyum Manado boleh, senyum Batak beda. Wah, itu Batak itu. Senyum Jawa? Senyum Cina gimana Cina? Jadi senyumnya tuh ada moda-moda ya, Lek ya. Kayak Lucifer kan itu. Wah, mengerikan sekali. Itu senyumnya Lucifer. Nah, kita perhatikan. Sangat menggoda engkau. Nah ini. Kalau kita nggak bisa mengalahkan godaan, hidup godaan itu yang ada di depan kita. Godaan apa saja. Yang ingin menyeret saudara, ingin menipu saudara, untuk membelokkan saudara, untuk jauh dari kehidupan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu banyak, pintu hati. Bukan pintu itu, pintu hati. Coba ketika hari ini mau ibadah, tergoda apa hatimu? Naik ke atas. Nanti mau ibadah, makan di mana? Kalau kuliner ingat. Halo? Kalau kuliner? Firman? Lupa. Nah, jujur saja saudara. Nah ini, kalau kuliner sampai di pojok-pojok sana tahu. Gang kecil tahu. Firman lupa. Nah ini saudara, ada yang salah di sini. Nah ini loh, perlu kita benahi di sini. Hati kita. Kenapa saya pernah mengalami bobrok, hancur. Saudara, di dalam pelayanan. Saya bersaksi sedikit saudara. Dan kesaksian ini panjang. Karena 4,5 bulan saya ini ada di lembah kekelaman. Sampai pikiran saya ini blank. Ya, sampai saya nama orang-orang itu lupa. Sampai doa Sabtu nggak bisa. Yang bisa cuma haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam bulan 10, di tahun 2010, ketika saya selesai doa malam Bapak Ibu, saya rebahan lagi tidur, seperti saya ini berjalan dalam mimpi itu. Berjalan di padang gurun, di mana-mana pasir. Sini jurang, sana jurang. Ternyata padang gurun itu naik turun Bapak Ibu. Pada ketika saya jalan, setapak Bapak Ibu, diadang oleh ular yang sangat besar. Ular itu besar sekali, saya belum pernah melihat ular di dunia. Besar dan jelek sekali itu ular. Kalau bilang orang Jawa itu bubuk, kayak gudes itu. Ketika saya berjalan itu saya berhenti dalam mimpi itu. Waduh, ini ada ular besar. Lewat mana ini saya? Ketika melangkah ular itu saya nggak ngomong dalam nama Yesus, tidak. Saya melangkah saja, saya melangkah kaki kanan saya selamat, saya bisa lompat dari ular yang besar itu. Ketika saya mau melangkah yang kedua, kaki kiri saya pas ibu jari dari kaki itu. Nah, ternyata ular itu Bapak Ibu tidak ada gigi, tidak ada taring. Seperti orang makan rambutan dikelamutin. Ketika saya dikelamutin, begitu saya teriak, kenapa geli? Wah gitu. Istri saya, ada apa Pi? Aduh, aku diadang ular dan aku digigit ular. Waktu itu saya lagi naik-naiknya daun Bapak Ibu. Istilahnya. Kata istri saya, langkahmu akan terhambat. Besok malamnya mimpi yang sama seperti itu. Kaki yang sama yang digigit oleh ular. Pas tanggal 10 Desember
Itu hari Jumat. Hari itu saya ada undangan Natal untuk khutbah hari itu. Selesai misbah pagi bersama istri, saya keluar. Ketika saya keluar mau buang air kecil, Bapak Ibu. Biasanya saya masuk kamar kecil. Tapi hari itu saya nggak masuk kamar kecil, saya di luar kamar kecil, saya di bawah pohon jambu. Ketika saya buang air kecil dari arah barat, Bapak Ibu, ada satu suara yang seperti angin, tapi itu panah. Saya teriak-teriak, aduh, saya langsung masuk ke rumah. Bu, tolong Bu, ini ada panah. Mana panahnya? Gak ada apa-apa itu. Banyak orang jawab, batukmu, dahimu tuh orangnya opo-opo. Tahu bahasanya ini? Tahu kan? Nanti minta terjemahan sama Mas ini ya. Ada apa di dahimu itu? Mana panahnya? Gak kelihatan panah. Ini ada panah ini loh, ini sakit panas. Didoain tetap rasa panas. Sampai turun ke bawah. Terus seluruh hidup saya. Hati saya ini kosong, pikiran ini saya kosong. Blank. Jadi pikiran udah terasa terus, udah kamu bunuh diri saja. Mana Tuhan kamu, mana Allah kamu. Saudara. Sampai hal-hal yang negatif itu sepertinya di depan saya. Hal-hal yang dulu tuh diperlihatkan lagi kepada saya, kebejatan saya, kebobrokan saya. Dilihatin semua. Seperti dibawa hidup dalam masa lalu. Dan singkat cerita, nanti kalau cerita saya panjang ini Bapak Ibu. Ketika sebentar sore ini, hari kenaikan Yesus ke surga. Dan sorenya langsung doa pertama hari Pentakosta. Saya bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau model begini nih apa yang harus saya sampaikan? Karena waktu itu majelis gereja ngomong gini sama saya. Khotbah apa itu? Khotbah kering kerontang. Gak bisa dinikmati, gak bisa dirasakan. Jadi jemaat itu udah goyang. Saudara. Karena khotbah saya sudah gak ada apa-apanya. Betul-betul kering kerontang seperti di padang gurun. Ketika saya berdoa demikian, saya diperlihatkan Bapak Ibu, burung Raja Wali yang sangat besar. Mengepakkan sayapnya kiri dan kanan. Tahu-tahu burung Raja Wali itu Bapak Ibu menyambar sayap. Tak, saya ditaruh di sini. Di punggung Raja saya dibawa terbang. Ketika itu saya ketawa dan ketawa sukacita. Ketika burung raja itu menukik ke bawah, seperti ada pohon kayu yang sangat besar. Itu ada sarang dari Raja Wali. Ternyata itu tempat tinggal saya. Dirusak oleh kaki Raja Wali itu. Dirusak. Dia terbang lagi, saya ketawa lagi, turun lagi, terbang lagi. Ketika terbang yang terakhir, kedua sayapnya dikepakkan. Saya jatuh ke bawah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ketika saya minta tolong gak didengar Tuhan, saya turun di bumi. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena waktu itu saya memerangi hidup saya pribadi adalah tentang monster. Ternyata dalam diri saudara, dalam diri saya, itu ada 32 kebiasaan buruk yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Saya dibersihkan 4,5 bulan. Blank. Kosong. Tapi puji Tuhan, ketika genap 4,5 bulan di hari kenaikan Tuhan, Allah bolehkan saya. Dan si muda Allah akan bolehkan saudara. Engkau ketemu Tuhan, engkau akan mengalami sukacita yang daripadanya. Katakan amin. Nah, kamu berkuasa. Hei Kain,
Namun Kain gak bisa mengalahkan kebiasaan buruknya, gak bisa mengalahkan egonya, gak bisa mengalahkan panas hatinya, gak bisa mengalahkan muramnya. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Lalu muncul satu hidup penuh kepalsuan, kepasikan, kepura-puraan yang ada di dalam diri Kain. Mari adikku pergi ke padang. Maksudnya apa? Mari kita pergi beribadah kepada Allah. Tapi di tengah perjalanan adiknya dibunuh. Maka segala bentuk kepasikan, kemunafikan, kepura-puraan harus meninggalkan hati dan pikiran kita yang ada cuman kebenaran ilahi. Ayo belajar hari ini. Hai kemunafikan. Tuding dong. Hai kemunafikan. Kepura-puraan. Kebiasaan buruk yang ada di hatiku, yang ada dalam pikiranku. Aku perintahkan keluar dari hidupku yang ada dalam diriku. Ngomong dong, ada kebenaran ilahi, firman yang ilahi, roh yang ilahi tinggal di dalam diriku. Katakan amin. Ya rahmataka wa rahmatika. Ketika kemunafikan dan kepasikan masih engkau simpan di hati dan pikiranmu, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau bertindak, engkau bawa kemana-mana. Seperti Kain ini. Dan saudaraku selanjutnya apa? Ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah ini, Tuhan tahu apa dilakukan oleh Kain. Dan Tuhan tuh ingin bertanya, pertanggungan jawab hidup Kain. Apa dilakukan? Ternyata Kain tidak menjawab. Apakah aku penjaga adikku? Maka di Indonesia ini banyak kambing hitam. Ya. Siapa? Ini korupsi. Si A. Si A ditanya, siapa korupsi? B. B kepada C dan selanjutnya. Menggamping hitamkan satu dengan yang lain. Kehilangan jati diri. Kita cek hati kita. Ketika engkau kehilangan jati dirimu, gambar pribadi Tuhan, engkau jadi manusia enggak bertanggung jawab atas hidupmu. Engkau gak bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita jual begitu saja. Dengan hal-hal yang murah di dunia ini. Tapi sini gak ada. Saudara, kok diam ya? Marah ya? Marah ya? Waduh. Gimana? Lai, marah ya? Kok biasanya kok gak amin-amin ya? Saudara, kita lihat kekasih ayat 10 sekarang. Firman-Nya ini, apakah telah ku perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku ke tanah. Nah, ini pokoknya sekarang di sini. Maka sekarang terkutuklah engkau. Jadi kata terkutuk itu hidup jauh dari Tuhan. Apa kata terkutuk? Nah, coba engkau beribadah kepada Kristus. Engkau datang ke gereja. Tapi kau rasanya jauh dari Tuhan. Kata imamat berkata, langit bagikan tembaga, tanah bagikan besi. Ketika hidupmu jauh dari Tuhan, engkau penuh dengan kegagalan. Hidupmu tidak mengalami kepastian. Keluargamu penuh kegagalan. Kenapa? Cerai, ganti cerai, ganti cerai. Engkau usaha, engkau gagal. Engkau pacaran, engkau gagal. Semuanya gagal. Masih ada kutuk
dalam hidup kita. Coba siapa yang sering gagal di sini angkat tangan. Gak usah malu-malu. Engkau usaha ini gagal. Engkau usaha ini gagal. Engkau tidak mau makan, gagal. Mau nikah, gagal. Direbut orang. Ada di sini? Wah, berarti baik semua. Puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara. Maka sekarang terkutuklah engkau hidup jauh dari Tuhan. Ketika hidup dari jauh dari Tuhan, ibadah nggak ketemu Tuhan, doa nggak ketemu Tuhan, apapun nggak perlu ketemu Tuhan karena terkutuk. Jauh dari Tuhan. Selanjutnya apa? Terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ya, ini nggak usah saya bahas nanti kepanjangan. Maka engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Tuh, bekerja, gagal. Kalau biasa orang Jawa, gatot. Gagal total. Halo, mari kita renungkan, kita cek hidup kita. Hidupmu jauh dari berkat Tuhan. Hidupmu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena ada kutuk mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Ketika kutuk itu enggak engkau putuskan dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Engkau menjadi seorang pelarian. Artinya apa orang pelarian? Tidak betah satu tempat. Pindah dalam satu tempat. Tidak betah satu tempat. Pindah satu tempat. Enggak betah di gereja satu tempat. Pindah kepada gereja B. Gereja B pindah gereja C. Dan selanjutnya jadi orang pelarian. Tidak mau tertanam di gereja lokal. Ada di sini? Kok diam ya? Duh, malam kudus, sunyi senyap. Halo? Ada model gitu? Yang pemain musik juga ada begitu? Engkau jadi orang pelarian. Engkau pindah sana, engkau pindah sini. Tapi kau gak menemukan sesuatu yang engkau harapkan. Kenapa? Engkau terkutuk. Engkau selesaikan itu. Apa itu kutuk dari orang tua? Engkau melawan orang tua. Engkau melawan mertuamu. Anak-anak melawan orang tua. Engkau melawan hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan siang malam mendoakan engkau untuk diberkati. Yang gak punya jodoh didoakan supaya cepat punya jodoh. Yang keluar kuliah supaya dapat pekerjaan. Tapi engkau melawan hamba Tuhan. Engkau melawan orang tuamu yang melahirkan engkau. Apa dikira orang ngandung itu gampang? 9 bulan 10 hari dikandung oleh ibunya. Ke pasar dia dibawa. Ke WC pun dia dibawa. Ibu berkata, nak, kalau kamu lahir nanti ya nak, kamu ganteng seperti bapakmu. Kalau cantik seperti mamamu. Ya nak, jadi anak yang baik, anak yang sukses. Tanya sama ibu, Edi, pasti orang yang mengandung ngomong gitu yang dikandung. Betul gak Inam? Bukan kamu jadi penjahat dan jadi perampok. Gak ada. Semua jadi anak yang baik. Tapi ketika engkau berhasil, kenapa engkau melawan orang tuamu? Engkau melawan pendetamu? Saatnya hari ini kita bertobat kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi orang pelarian, gak betah satu tempat, pindah satu tempat. Gak betah satu tempat, pindah satu tempat, terus demikian. Hakikatnya kau gak ketemu Tuhan. Kenapa? Terkutuk hidup jauh dari Tuhan. Dengarkan semua Bapak Ibu. Dan selanjutnya apa di sana? Dikatakan. Dan pengembara di bumi.
dikatakan roh gelandangan. Hidup tidak punya tujuan, hidup yang tidak punya arah. Ada jalan yang aku betul, anggap aku benar, tapi ujungnya itu menuju maut. Jadi menyimpan sesuatu yang ada di hati dan pikiran kita. Maukah hari ini hati dan pikiranmu diselaraskan dengan agenda surga? Kok cuma dua ya? Maukah hari ini hati dan pikiranmu diselaraskan dengan agenda surga? Mari Bapak Ibu. Nah ini kalau kita biarkan di hati kita, celakalah kita. Mari kita buka. Amsal 24, maaf. Amsal 24 ayat 30. Sampai 34. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Kenapa? Karena Salomo mengalami seperti ini. Maka dia menulis sesuatu Amsal. Pengalaman hidupnya dituangkan lewat Amsal ini, lewat syair ini. Jadi ini ungkapan hati Salomo. Apa yang terjadi bagi Salomo diungkapkan. Kebejatannya, kebobrokannya, kegagalannya. Karena aku pernah berjalan yang aku anggap betul tapi salah. Sehingga apa? Hati Salomo dipenuhi dengan sesuatu yang gak enak bagi hidup Salomo. Apa sana dikatakan ayat ke-30? Aku melalui ladang seorang pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Digambarkan orang berladang, orang bertani. Tanah itu gambaran hati. Katakan tanah. Gambaran hati saya. Jadi Salomo punya ungkapan hati. Dan hatinya dibagikan orang yang gak ada kerinduan. Bangkit untuk mencari Tuhan. Untuk bangkit untuk menyelarkan hatinya kepada Dia. Sudah gak ada. Maka diungkapkanlah di sini. Aku meladang seorang pemalas. Jadi ogah bekerja, ogah melakukan apa-apa. Coba kalau engkau punya suami, ganteng boleh, gagah boleh. Tapi kalau malas bekerja kira-kira gimana ibu-ibu? Halo? Pasti marah-marah itu ibu kan, bukan saja kecewa. Ada ungkapan hati lewat mulutnya. Marah, ganteng boleh, gagah boleh. Tapi kau pemalas, kasih makan apa anak-anakmu? Salomo mengungkapkan isi hatinya. Bagaikan ladang yang gak menghasilkan apa-apa. Bagaikan pohon anggur namun gak ada anggurnya. Ayat 31. Lihat semuanya itu ditumbuhi ona. Ona itu adalah ladang yang berumput duri. Dan campur batu dan campur pecahan-pecahan beling. Coba. Jadi saudara punya halaman. Halaman itu penuh rumput dan penuh duri dan penuh pecahan-pecahan beling. Ketika lewat di situ, apa yang terjadi bagi kakimu? Bilang orang Palembang kesuben, ketusuk. Bagi Bengkulu apa orang Bengkulu? Tertusuk duri. Wong Jawa kecocok duri. Orang Cina? Batak?
Apa toh? Hah? Tersugak duri. Aduh sakit. Aduh sakit. Hatimu ada duri-duri. Hatimu penuh dengan kekecewaan. Hatimu penuh dengan kesedihan, setiap hari sakit hati. Kenapa? Ada rumput campur duri. Ada beling dan lain sebagainya. Dan yang kedua di sana dikatakan, tangannya tertutup dengan jeruju. Artinya seperti waktu saya ke sana mengantarkan, mana itu? Nona Manis. Karen ke tempat lain itu. Waduh kok sepi amat jalannya. Kiri kanan penuh ilalang. Nah itu hutan bukan, kebun bukan, tapi penuh dengan ilalang. Coba ketika Bapak Ibu lewat kebun yang penuh ilalang. Kakimu tergores dengan ilalang. Tanganmu tergoda dengan ilalang. Apa rasanya ketika tergoda dengan ilalang? Pedih. Bukankah hatimu penuh dengan kepedihan? Orang gelandangan yang tanpa tujuan. Hidupnya penuh kepedihan. Hidupnya penuh kesusahan. Seperti lagu dangdut tahun 70-an. Betapa malang nasibku ditinggal. Siapa? Adakah hari ini hatimu tergores-gores? Rasa pedih, rasa kecewa, pikiranmu kemana-mana, ngelantur kemana-mana. Engkau ibadah, tapi hatimu di mall sana. Itulah gelandangan. Orang yang punya roh gelandangan, hidup tidak ada kepastian. Kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan visi. Aku memandangnya, memperhatikannya, aku memandangnya dengan jeli. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Gak ada gairah hidup. Daripada aku hidup, bunuh diri saja aku. Mengakhiri hidup seperti itu. Mari kita renungkan. Kita telusuri hidup kita sepanjang tahun 25. Sudahkah ikut temu Kristus? Ketemu Pak Edi gampang. Ketemu Ibu Edi gampang. Ketemu Karen gampang. Ketemu Tuhan tidak semudah orang membalik telapak tangan. Mari kita benahi hati kita. Kita benahi pikiran kita. Harus diselaraskan dengan agenda kerajaannya. Mungkin kau datang ke gereja, tapi kau cuma pindah tidur. Maka datanglah kemiskinan. Gak punya apa-apa. Harta gak punya. Uang gak punya. Artinya Pak, engkau gak punya iman. Engkau gak punya pengharapan. Engkau gak punya kasih. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidak ada perlengkapan perang sebagai orang percaya. Dan ketika kita biarkan terus menerus seperti ini, ada 5 hal yang engkau kerjakan tiap hari. 5 hal ini membawa engkau mengembara. Membawa engkau tanpa hidup dalam tujuan. 1 Korintus 10. Agak panjang dikit gak apa-apa ya? Halo, biar selesai ya. Masih mau dengar? 1 Korintus pasal ke-10. Kita baca ayat yang kelima. Ya, 1, 2, 3.
Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Siapakah ini? Paulus perjalanan bangsa Israel yang digembalakan oleh hambanya Musa. Dia keluar dari Mesir, lewati padang gurun. Apa yang diingat? Roh Mesir. Aku di sana aku makan dengan kenyang, dengan berambang pre, bawang putih, bahkan tempatku itu kuali. Pulangkan aku ke Mesir, pulangkan aku ke Mesir. Dia keluar dari Mesir, tapi roh Mesir masih ada di dalamnya. Ya, engkau udah dibaptis, engkau udah ibadah, tapi gaya hidupmu seperti orang dunia. Pikiranmu seperti orang dunia, omonganmu seperti orang dunia, mabuk seperti orang dunia, judi masih seperti orang dunia, menipu seperti orang dunia. Halo? Amin. Selingkuh seperti orang dunia, nggak boleh. Biar tuh orang sana, tapi kita orang merdeka, kita orang bebas. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Kita lihat ayat ke-6. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, bagi gereja akhir zaman, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa keinginan yang jahat? Bukan mencuri, bukan membunuh, bukan merampok. Jahat artinya memelintir kebenaran Tuhan. Engkau pelintir demi kepentinganmu sendiri. Engkau enggak ibadah di hadapan Tuhan. Engkau jalan di mall hari Minggu. Itu jahat di mata Tuhan. Matamu puas lihat mall, tapi hatimu kosong. Halo? Ada orang gak sih? Ke mall gak salah, tapi jangan melangkahi ibadah. Kau ngaku orang Kristen, tapi kau gak pernah berdoa di hadapan Tuhan. Merasa aku kuat, merasa aku hebat. Gak berdoa, itu pun jahat bro. Kenapa kita berdoa? Karena kita gak ada kekuatan apa-apa. Kita kuat oleh karena kuasa anugerah dari Dia. Ada hari ini oleh karena kemurahannya. Katakan semua, aku ada hari ini. Semuanya kemurahan dari Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terus sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yes, renungkan. Ku mengangkat tangan. Yes, haleluya. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Yes, renungkan. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Maka ketika engkau terus berbuat jahat di hadapan Tuhan, doa tidak pernah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidak pernah, semua engkau langkai, engkau rampas, itu jahat di hadapan Tuhan. Ayo jemaat Permata Pamulang, saatnya engkau bangun hidup di dalam doa. Hei jemaat Pamulang, saatnya Anda bangun hidup di dalam doa. Kata sama-sama saya, sekarang waktunya jemaat Pamulang harus membangun hidup keintiman dengan Tuhan lewat apa? Berdoa. Katakan amin. Tanpa doa engkau mati. Doa bukan
deklamasi, kata-kata bagus tidak. Tapi doa adalah dari hatimu, keluar dari mulutmu, untuk engkau sampaikan kepada Bapa di surga. Renungkan ini. Siapapun saja, ketika Anda enggak berdoa, kau merasa lebih hebat dari Tuhan. Enggak ada yang hebat, kita enggak ada. Ketika saya umur 50, saya masih kuat perkasa. Ketika umur 67, sudah mulai banyak sakit-sakitan. Ya. Betul gak Pak Edi? Gak ada yang kuat, gak ada yang perkasa. Itu dia sombong. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ada pada gitu? 70, 80 kalau kuat. 60 udah begini. Apa yang kamu sombongkan? Yang ngomong, apa yang kamu sombongkan? Yang ngomong sebelah. Ditiup, bah. Kok sombong? Gak ada. Selanjutnya saudaraku, ayat yang ke-7 yang kedua, gelandangan yang kedua. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Berhala satu sistem yang engkau anggap baik lebih dari Tuhan. Itu berhala. Apa berhalamu hari ini? Sakit hati, kecewa, kepahitan hati, itu berhalamu. HP bisa jadi berhala. Semuanya engkau anggap melebihi Tuhan, itu berhala. Selanjutnya saudara, sama seperti beberapa orang dari mereka, terus seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka. Nah, kuliner lagi. Sekarang begitu banyak penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Anak-anak masih umur belasan tahun sudah kena gula darah. Anak-anak masih belasan tahun sudah kena ginjal. Anak-anak belasan tahun sudah kena jantung. Dari mana itu? Makanan. Semuanya ada racun, semua ada racun. Kalau kita nggak waspada, apalagi suka kuliner sana, kuliner sini. Makan minum, pikirnya cuma makan minum. Sudah kolesterol, nggak ada pantangan. Darah Yesus lebih tinggi. Mati bener. Jangan diukur makananmu dengan darah Yesus. Kalau darah tinggi ya kurangilah makan kambingnya, sate anjingnya, babinya. Ya dikurangin deh. Jangan semua. Darah Yesus lebih tinggi. Teman saya mati pendeta. Pas Natal begini, ada anjing di mana-mana. Kan orang Manado kalau nggak ada anjing kan nggak ini. Orang Batak begitu, kalau nggak ada anjing orang ini. Apalagi kalau nggak ada lapuk tua, kurang keren. Mati. Ada batasnya lah. Maka ketika engkau makan, hendaklah ada pisau di lehermu. Artinya apa? Hati-hati. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Jangan kita melakukan percabulan. Ngomong kotor, ngomong najis. Orang gelandangan kalau ngomong sembarangan. Betul nggak Le David? Aku cuma kenal sama kau aja. Betul nggak kira-kira? Contohnya gimana? Karena orang gelandangan ngomongnya sembrono. Semau gue. Seenak mulut gue. Kata Mas ini, seenaknya udele dewe. Nah, kita lihat selanjutnya saudaraku. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga pun begitu. Semau gue ngomong sama istri kita. Maka istri banyak sakit hati. Kecewa dengan suamimu. Plak, panas sebentar. Tapi ini. Cekit. Ada model gitu di sini? Ayo lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ya, saya beberapa kali ke Kupang. Saya pernah ke daerah Maluku di sana, Maluku Utara.
terus ke Papua. Tak lihat orang-orang di sana tuh wanita-wanitanya tuh kurus-kurus. Bener, di Kupang tuh kurus, kalau nggak tahu di Ambon. Ya. Karena orang-orang sana kan pagi-pagi tuh udah minum sopi-sopi itu. Apa sopi-sopi itu? Hah? Cap tikus. Pulang udah sempoyongan. Maka istrinya memikirkan sampai kurus. Tuh orang Ambon itu. Kenapa setiap hari suaminya minum sopi-sopi? Tuh. Apalagi kalau ini mau tutup tahun, botol dibuka itu. Jangan ada di sini ya. Kok diam aja ya? Jangan ada di sini ya. Bertobat. Lek, bertobat lek ya. Apa bertobat lek? Meninggalkan kebiasaan buruk. Apa bertobat? Lagi. Apa lek? Apa Mos? Maka sehingga kata-kata cabul, kata-kata kotor. Yang keempat. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Mencobai Tuhan. Aku gak ibadah hari ini. Aku gak berdoa hari ini. Pokoknya aku gak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hidup semaunya, hidup apa yang kusangka jalan itu lurus. Nah ini. Sehingga apa? Mati dipakut ular. Ular itu gambaran iblis, gambaran setan. Yang terakhir, yang kelima. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapa ini? Jemaatnya Musa. Gagal semua. Yang keluar dari Mesir. Cuma 2 orang yang berhasil. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Kenapa? Dia taat, dia tunduk pada hamba Tuhan yang bernama Musa. Sekarang yang terakhir. Efesus pasal 4. Mari berdiri semua. Kita baca sama-sama Efesus pasal keempat. Supaya kita tidak punya roh gelandangan, roh mengembara. Kita sebagai umat yang tertanam di gereja lokal. Katakan sama-sama saya. Mulai hari ini, saya mulai menata hati saya, pikiran saya. Dan mulai hari ini, saya mau menata hidup saya. Aku tundukkan hidupku di bawah kuasa firman dan kuasa salib Kristus. Sehingga aku mengalami kehidupan yang diperbarui dari kesehari hati dan pikiranku. Mengalami kegairahan, sukacita yang dari surga memenuhi hidupku. Katakan amin. Efesus pasal 4 ayat 17. Temanya manusia baru. Kita baca 17. Yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Kukatakan, aku sampaikan dan kutegaskan, kata Paulus, tidak ada kompromi apapun. Ajaran yang radikal, saudara. Jangan kamu seperti orang dunia yang pikirannya sia-sia. Pikiran kotor, pikiran najis, pikiran cabul. Yang digambarkan drama kemarin. Dia khotbah bagus, tapi lihat gambar porno, gambar cabul. Ditarik sama Lucifer. Wah, itu drama. Saudara, mari kalau hari ini musuh pertama pikiran,
Musuh kedua, perasaan, kehendak, dan kemauan. Musuh ketiga adalah kedagingan, kemanusiaan, keduniaan. Maka 3 musuh ini kita kalahkan dalam setiap hari. Hanya firman dan roh yang berdaulat sepenuhnya. Katakan, hanya firman dan roh, tunduk dong dirimu. Hanya firman dan roh yang harus berdaulat di hatiku. Mulai hari ini sampai selamanya aku hidup di bumi. Kenapa? Ada firman. Ketika hatimu ada firman, pikiranmu tidak cabul, pikiranmu tidak kotor, pikiranmu tidak najis. Kata Alkitab, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Di bumi roh gelandangan. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Gak ada kepuasan dalam hidup saudara. Dan selanjutnya ayat 18. 1, 3. Stop. Ketika pikiranmu sia-sia, pengertian, kepandaian, hikmatmu, apa kata Alkitab? Gelap. Coba ketika pikiranmu gelap, berarti apa? Jalan buntu. Ketika pikiranmu gelap apa? Mudah putus asa. Berhenti di tengah jalan. Kenapa kamu awali dengan pikiran sia-sia? Wajar engkau gelandangan, gak punya tujuan hidup. Saudara, ketika engkau biarkan pikiranmu gelap, kenapa? Karena engkau gak pernah bersekutu dengan Tuhan. Engkau gak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau gak pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wajar pikiranmu sia-sia plus gelap. Seandainya ruangan ini gelap gulita, apa yang kita rasakan? Pengap. Yang kedua, tidak bisa memandang kiri dan kanan. Yang ketiga, apa gini nih? Meraba-raba. Pernah begitu? Karena pikiranmu gelap. Buntu jalan. Buntu tujuan. Hidup rasanya pengap. Hidup rasanya sesak sekali. Ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Namun masih ada saatnya hari ini. Ketika engkau berdoa, Yesus tolong aku, keluarkan aku dari roh gelandangan. Tangannya berkuasa akan mengambilmu dipenuhi dengan kasih. Saudara. Dan selanjutnya apa? Dengan Allah karena kebodohan. Dari sia-sia. Dari pengertian yang gelap. Mendatangkan bodoh. Orang bodoh gampang ditipu enggak? Halo? Orang bodoh gampang ditipu enggak? Sekalipun kau sarjana, tapi hati dan pikiranmu bodoh. Apa dikira sarjana itu pinter, canggih? Belum tentu Bapak Ibu. Ini bicara hati, bukan bicara ilmu. Mari selama ini kau ditipu si A, ditipu si B. Alabi, nona-nona, awas jangan tertipu dengan orang yang pakai dasi. Jangan tertipu dengan orang yang pakai jas. Tapi selidiki hati dan pikirnya, betul-betul enggak ini orang bertanggung jawab. Nah, ini terjadi banyak kebodohan di mana-mana. Gampang tertipu. Katakan, tapi aku dilepaskan dari pikiran sia-sia, pikiran gelap, pikiran bodoh. Aku singkirkan dari hatiku dan pikiranku, yang ada hanya terang Kristus. Katakan amin dan tepuk tangan buat dia. Ketika Anda ada terang Kristus, engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan merasa
meraba-raba, engkau jalan dalam kepastian. Katakan amin. Katakan sama-sama saya. Ketika dalam hidup saya ada terang firman, ada roh Tuhan, hidupku di dalam terang Tuhan dan ada di dalam kepastian. Katakan amin. Kenapa? Di dalam dia ada kepastian. Tidak ada kata insya Allah. Tidak ada kata mudah-mudahan. Yang ada pasti di dalam Yesus. Kalau udah gelandangan kemana-mana, susah diatur, susah diarahkan, bahkan susah ditegur. Kalau ditegur itu marah. Pada teguran itu merupakan kasih dan sayang dari Tuhan lewat hambanya, lewat temannya kepada kita. Ada sih yang ditegur marah? Halo? Ada anak-anak nasihati bapaknya marah? Bapak itu kuno, sekarang zaman now Pak. Zaman bapak kuda makan roti. Padahal makan besi kan? Sekarang zaman now Pak. Zaman bapak nggak ada laptop, nggak ada, cuman surat. Bapak nggak usah ikut urusan anak muda. Justru bapak itu penuh pengalaman hidup daripada kalian semuanya. Karena kalian belum pernah jadi bapak. Jangan menteri bapak. Anda kuliah karena bapak. Bisa kuliah sendiri? Bisa. Tapi yang kuliah dari mana? Dari bapak. Betul gak Pak? Bapak. Betul gak Pak? Begitu dong saudara. Ya, jangan lawan bapak ya. Maka doa itu bukan om kami. Bapak kami yang di surga tuh. Bukan om kami. Ya, om kami di surga. Enggak, bapak kami. Nah bapak itu gambaran bapak di surga. Awas kamu ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi jika itu orang susah ditegur, mending ketemu orang bodoh. 1 tambah 1 berapa? 4 Bu Guru. Salah nak. 2 tambah 2 itu berapa tadi? 2 tambah 2 itu 9 Bu Guru. Salah. 4 Pak Guru ya. Coba ketemu orang degil. 2 kali 2 berapa? 30. Dan mau 30 kan urusan gua. Masuk neraka urusan gua. Mau mampu urusan gua. Nah ini orang degil ini. Ada di sini? Enggak ada yang ngaku. Saudara. Kita lanjutkan ke Ibu. 19. Perasaan mereka tumpul. Orang sudah tidak tahu. Ditanya kok. Orang sudah tidak tahu. Tumpul itu, tumpul. Pikirannya tumpul, perasaan tumpul. Apa itu? Sudah kehilangan jati diri. Sudah hilang rasa malu. Ya, kalau beli pakaian 1 meter kurang 3/4. Jadi sampai tali pusatnya tuh kelihatan saudara. Itu kan banyak yang di Tangerang, Jakarta kan banyak kan. Padahal beli 1 meter bisa. Cuma 3 kurang 3/4. Cuma ngawet di sini. Ini gak tahu malu. Sekarang Indonesia tuh terkena darah koruptor, korupsi. Sudah gak tahu malu. Sudah pakai baju orangnya. Masih gini-gini aja. Senyum-senyum saja. Halo. Selingkuh juga begini saja. Halo. Diam ya. Nah ini kalau sudah kehilangan perasaan malu. Roh gelandangan. Apa Bapak Ibu? Ada di sini? Mintalah sama Tuhan. Tuhan barui hatiku. Barui pikiranku. Sehingga aku lepas daripada roh gelandangan. Perasaan mereka tumpul. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dia melakukan semua kecemaran sudah tidak rasa malu. Mari pada saat siang hari ini kita belajar mengurus diri dengan firman Tuhan. Hendaklah engkau diperbaharui dari hari ke hari. Ayat 23 melompat. 1, 2, 3. Supaya kamu diperbaharui dalam apa? Roh dan pikiranmu. Sekali lagi. 1, 3.
lompat di atasnya, ayat 22. 1, 3. Nah, kalau kita terus dalam alam gelandangan, roh gelandangan menyesatkan hidupmu, hidup tanpa arah. Mari berdiri semua. Tuhan, baru rohku. Baharuilah pikiranku. Ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semua, Tuhan Yesus. Mulai hari ini, baharuilah rohku. Baharui pikiranku. Lepaskan aku Tuhan dari roh gelandangan, dari roh kacau, dari roh tanpa arah, dari roh yang tidak tahu malu. Bebaskan aku Tuhan, bebaskan aku Tuhan. Berikan kepadaku hati yang baru, pikiran yang baru. Hari ini juga sembah dia, temui dia.